Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kali ini Dapur Dina mau bikin kue lupis. Jajanan tradisional, bahan-bahannya sederhana banget, gampang bikinnya. Dulu saya pikir aduh ribet banget ya, ternyata kue lupis itu enak dan gampang bikinnya. Yang hasilnya akan seperti ini. Kita akan lakukan selangkah demi selangkah. Cantik banget, rasanya dahsyat luar biasa, bikinnya sederhana. Tapi bukan ini aja, ada teman-temannya juga masih di sini ya. Bahan-bahannya saya pakai beras ketan, ini udah saya rendam ya. Ini saya rendam 1 jam, boleh 2 jam, boleh 30 menit aja juga nggak masalah. Ini masih dengan rendaman airnya, ntar saya saring. Saya pakai kelapa yang udah diparut. Saya nggak marut sendiri ya, ini belinya udah jadi kayak gini dan dia itu beku, udah frozen. Dan ini daun pandan saya sudah cuci dan diikat, sejumput garam, juga gula jawa atau gula merah, dan daun pisang buat bungkusnya nanti. Juga saya pakai tusuk gigi. Pertama-tama sebelum saya siapin si ketannya itu, sebelum kita bungkus-bungkus, saya mau didihkan air dulu, air biasa aja ya, air keran. Ini udah saya saring ya, udah saya buang airnya, saya tiriskan. Dan ini saya daun pisang kan kayak gini ya, saya potong kayak 4 jari gitu, 4 ruas jari, terus dipotong ya, sampai kira-kira yang kita perlukan. Sekarang kita ambil satu, yang bagian dalamnya ini kan bagian luarnya tuh, ini yang dalamnya yang kita pakai. Kita lipat segitiga sekali, terus ke atas, putar sekali lagi, baru jadi akan berbentuk seperti corong. Saya mau isi sekitar 2 sendok makan lah ya. Terus kita padatkan dan kita tutup dia sampai bentuk segitiga gitu kira-kira. Dan kita akan disemat, diikat pakai tali juga bisa, tapi saya pakai tusuk gigi aja yang baik, biar dia itu, ini harus benar-benar kencang, biar waktu kita rebus dia nggak akan pecah terus keluar ya. Kayak gitu kira-kira kita bungkus sampai semuanya selesai ya. Nah, bikin lupis ini nggak harus yang takaran yang saya kasih. Saya kan pakai 500 gram ketan tuh, jadinya kayak gini karena saya juga mau bagiin ya buat teman-teman, buat saudara-saudara. Kalau mau makan sendiri nggak masalah, mau cuman punya ketan cuman 250 gram, ini saya potong-potong dikit ujungnya nggak masalah. Kalau punya cuman 250 gram atau mau bikin yang banyak sekalian, nggak apa-apa, dibanyakin aja. Yang penting kan prosesnya tuh sama ya, cuman ketannya direndam terus dicetak kayak gini, udah gitu aja ya. Jadinya 19 lupis dengan ketan yang tadi 500 gram itu. Saya mau ambil juga langsung si daun pandannya. Airnya udah mendidih, langsung aja yuk. Pas banget ya. Jadi kalau saya bikin lupis itu airnya dididihin dulu, itu penting banget. Jadi tinggal pas berbarengan, tetap apinya tinggi, daun pandannya masuk. Kalau nggak ada daun pandan nggak masalah ya, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa kok. Karena kan ada aroma dari daun pisangnya ini ya, udah sesuatu banget ya nggak sih. Tapi saya kebetulan dapat berkat dari Sister Opi. Makasih ya Opi buat berkatnya, dapat daun pandan seger banget. Opi punya di 1 pot gede kayak gitu. Aku dikasih, terus aku bekukan langsung di freezer. Jadi ini saya udah masukin tadi di air mendidih, terus saya masukin semua lupis-lupisnya beserta daun pandannya, dan dengan api tetap panas kayak gitu saya siapin waktu 45 menit ya. Nanti kalau airnya udah agak berkurang,
bisa ditambahin air panas dikit-dikit, usahakan biar dia itu selalu terendam air panas ya. Nah ini saya udah panasin juga kukusan saya. Saya sukanya kalau bikin kelapa atau santan, saya suka kasih sejumput garam. Rasanya itu akan jadi lebih dahsyat menurut saya. Kita aduk dulu. Karena ini udah beku, kelapa beku, jadi lebih cepat ya menurut saya daripada kelapa seger gitu kan lebih berair banget. Ini nih kering, dia udah kering gitu. Saya kukusnya sebentar aja ya, 10 sampai 15 menit. Kayaknya 10 menit juga udah oke. Tapi ini bukan beku loh ya. Ini saya belinya beku, tapi udah saya taruh di luar. Jadi suhu ruangan. Terus saya panaskan, kukus kayak gitu 10 sampai 15 menit. Tambahin sejumput garam. Kalau punya daun pandan lagi lebih kayak gitu boleh diisi juga. Oh ya, ini 25 menit lagi dia akan matang. Udah siap. Matangnya bagus. Tadi saya udah dapat masukin air juga, saya tambahin air karena dia udah mulai surut. Saya mau dia bener-bener semuanya itu terendam air ya. Dan ini udah 15 menit. Si kelapaku ini kelapa parut, aku udah suka liatnya juga. Nah, kelapanya udah, sekarang gula merahnya atau gula jawanya. Air secukupnya. Tadi di permulaan saya tuliskan di resep itu airnya berapa. Kalau mau lebih kental dikurangin aja airnya. Tapi saya takarannya itu segitu ya. Ini udah meleleh semua gulanya dan dia udah mulai mendidih. Saya langsung keturunin aja apinya. Jadi saya segini aja udah cukup ya. Kentalannya sesuai yang ku mau dan airnya juga nggak banyak-banyak. Jadi udah sutra lah ya. Saya akan taruh juga di piring saji biar kelihatan cantik. Ini saya nggak tutup sama sekali dari tadi dan udah sampai 3 kali saya isiin air dikit-dikit ya, dikit-dikit biar dia semua itu kerendam. Terima kasih. Nah sekarang saya mau langsung aja taruh di piring. Tunggu agak dingin beberapa saat baru saya akan buka. Kita buka sama-sama ya. Luar biasa sekali leluhur kita yang menciptakan jajanan-jajanan pasar kayak gini. Zaman dulu kan belum ada tuh yang namanya coklat atau cheesecake, yang kayak gitu-gitu kan kita belum kenal ya nggak sih? Tapi itu udah bisa, bangsa kita itu sudah bisa menciptakan jajanan kayak gini yang wow, ini nih mesti dilestarikan loh saudara-saudara, dan aku senang banget bisa bikin sendiri. Dahsyat. Sekarang kelihatan nggak sih ijo-ijo yang alami itu dari daun pisangnya sendiri. Tadi harusnya 10-15 menit, tapi kalau teman-teman selalu lihat video aku kan pasti udah tahu ya, aku paling nggak suka deh, nggak sabar kalau disuruh nunggu-nunggu, selalu pengen lihat hasilnya. Jadi boleh dong dibukanya sekarang aja, boleh nggak sih? Suamiku udah nggak sabar pengen nyobain, bagaimana kalau hari ini dia aja nyobain kali ya? Enak sekali. Panasan. Tapi masih panas. Udah gak sabarnya pengen nyobain. Jadi teringat di Jogja. Ini tadi ada sisa daun pisang, boleh dong bergaya-gaya dikit ya. Apa aja ya nggak bikin sesuatu itu yang mau dimakan, kalau presentasinya bagus, makannya itu pasti gimana gitu loh rasanya. Ini idealnya mestinya tunggu dingin ya. Kalau dia dingin dia akan lebih mengeras gitu. Tapi nggak masalah, berhubung suamiku juga udah nyobain tadi, jadi aku boleh dong nyobain juga bersama-sama dengannya. Ini, cantik banget ini. Aku isiin lagi taburan kelapa sedikit, boleh lah ya kalau yang suka. Suamiku nggak suka banyak kelapanya, makanya tadi aku nggak kasih dia kelapa sama sekali. Dan sekarang bagian siapa nih namanya? Si gula merahnya. Sesuai selera ya. Ini masih hangat ya. Wow, kalau ke pasar itu mungkin ya, pasar tradisional kalau pagi-pagi itu baru matang pasti hangat kayak gini rasanya. Wow. 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 Serasa di kampung, teman-teman. Wow, ini bener.
Ini harus dicoba, sederhana banget dan benar-benar mengingatkan sama masa kecilku. Rasanya tuh Nusantara banget ya, daun pisangnya, daun pandannya, ketannya, ada kelapa parut, semuanya itu bersatu jadi jajanan pasar yang dahsyat banget. Ini harus dicoba.